Dan ini ada lagi yang menarik yang menanyakan apakah benar Yesus itu mati disalib. Karena ada yang berpendapat bahwa yang disalib itu sebetulnya bukan Yesus, tetapi Yudas Iskariot. Sekali lagi, jangan kaburkan antara fakta historis dengan narasi teologis. Ini kan narasi teologis pertama. Sejak kapan orang menafsir Yudas Iskariot? Di Al-Quran sendiri juga malah tidak ada kok. Tidak ada namanya ya? Tidak ada namanya, di Quran cuma dikatakan wa ma qataluhu wa ma sholabuhu walakin subihalahum. Padahal mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak menyalibnya, melainkan yang diserupakan bagi mereka. Ini dalam dunia tafsir sendiri juga masih problematik. Munculnya Yudas Iskariot itu kan muncul dari tafsir-tafsir belakangan. Ya, tapi di dalam tafsir At-Tabari itu misalnya kalau ya bacalah dulu, itu bukan wilayah saya. Tapi artinya di tafsir At-Tabari itu kan dijelaskan ada perkembangan ide tentang penyalipan, itu kan perkembangan tafsir. Kalaupun tafsir ini benar, tentu tidak berlaku bagi orang Kristen. Karena apa? Ya bagi orang Islam itu benar, bagi orang sana nggak benar. Bagi orang Kristen Yesus Tuhan itu benar, bagi orang Islam tidak benar. Tergantung dari sudut pandang mana kita melihat agama kita masing-masing. Sebab apa? Munculnya penyangkalan salib diganti oleh Yudas itu tahun berapa? Itu kan setelah zaman Muslim, zaman Islam. Nah sementara Yosefus tahun 90, Tacitus 95, ya kan? Maraben Serapion sekitar tahun 150, bahkan lebih awal lagi. Lucianus dari Samosata tahun 170. Talmud sekitar kompilasi awal ya kira-kira abad 2 tahun 120 sampai 150-an. Semua tidak ada yang menyangkal kematian di kayu salib. Jadi jangan kaburkan sejarah dengan tafsiran keagamaan. Saya kira itu. Sehingga ya sejarah yang penuh bukti harus menjadi mitra bagi iman yang penuh bakti. Itu moto yang sangat bagus itu. Ya, itulah moto saya yang saya ajarkan pada setiap orang supaya kita tidak terlalu subjektif dalam memandang gitu loh. Iya, betul. Ada satu lagi ya, Bah. Ini pertanyaan tentang sebetulnya harinya apa sih? Hari Jumat, makanya Jumat Agung. Ada yang berpendapat itu hari Rabu, Bah. Begini, secara gramatika teks Alkitab itu bisa aja ditafsirkan karena kalau hitung-hitungan nggak genep 3 hari 3 malam loh kan. Kita lihat cara menghitung abad pertama, ya begitu yang pertama. Yang kedua, meskipun secara eksegese kitab suci kita bisa menafsirkan macam-macam. Tapi data paling awal kan tidak mendukung itu hari Rabu. Yaitu contoh misalnya Didake. Didake itu anggap saja itu buku katekisasi abad pertama. Ditulis sekitar tahun 90 Masehi. Dia mengatakan hari persiapan itu ya memang hari Jumat. Kemudian kemartiran Polikarpus. Polikarpus kan meninggal pada hari persiapan Sabat itu. Dan itu muncul dalam dokumen di abad awal sekali. Polikarpus itu kan meninggal tahun 156 pada hari Jumat malam atau Jumat tenggelamnya matahari sudah memasuki hari Sabat. Itu tercatat dalam Martirion Polikarpi. Ditulis tahun 150-an, 156. Tanggalnya pun diketahui. Di data-data Sinaksarion itu dia meninggal tanggal 22 Februari ya, tahun 156. Satu lagi Ignatius dari Antioquia. Santo Ignatius dari Antioquia itu muridnya Rasul Yohanes. Ditahbis sebagai patriark gereja Syria Ortodok di Antioquia oleh Rasul Petrus sendiri sebelum Rasul Petrus berangkat ke Roma. Datanya sampai sekarang ada ini datanya. Ini loh. Nah, ini Abba Ar-Rasuliyun Apostolic Fathers karya dari Clement Al-Awal. Jadi Clement itu namanya disebut dalam Filipi pasal 4 ayat 2. Dia nulis buku ini. Ini fakta tertulis dalam bahasa Yunani dengan terjemahan bahasa Arab. Kenapa? Karena ini memang saya beli di Kairo ini. Makanya gereja-gereja pakai bahasa Arab. Terus ini
surat-surat Kaudratus. Ini tertulis juga dalam dua bahasa, Yunani dan Arab. Nih, ini disebut Rosail Ignatius Al-Antaki. Di sini ada. Yesus itu memang matinya hari Jumat Agung. Jangan kemudian ditafsirkan menurut data abad 20. Sepinter apapun para penafsir dari abad 20 seperti yang dilakukan oleh ada kelompok baru namanya kelompok mesianik itu. Saya menghormati sekali dengan kelompok ini karena mencoba mengembalikan kekristenan itu pada Hebraic root, akar Ibrani. Tapi yang bikin ini orang abad 20. Tentu saya lebih percaya dengan muridnya Rasul sendiri dong. Ada kesenjangan ya. Ada kesenjangan 20 abad. Sehebat apapun yang namanya Peter Carey itu ahli tentang Pangeran Diponegoro. Mencatat angka tahunnya siapa Diponegoro lengkap sekali. Tapi kalau ditanya Peter Carey, kepada Peter Carey, Pangeran Diponegoro itu lebih suka makan rawon atau makan gudeg, pasti dia yang bisa jawab. Karena apa? Dia tidak pernah hidup sama Diponegoro. Yang bisa jawab siapa? Kiai Mojo atau Sentot Prawirodirjo. Lah ini muridnya yang nulis Injil. Yang mengatakan dia matinya Jumat Agung. Ya sudah, tidak usah terlalu jauh berspekulasi, ini sejarah. Tidak usah ngomong teologi lah. Kalau ngomong tentang data sejarah, yang paling awal itu ya jelas paling dekat dengan peristiwa gitu loh. Antara kita dengan mereka. Kesenjangan sudah, sekalipun kita doktor bahasa Ibrani, doktor bahasa Yunani. Dia tidak hidup pada zaman yang ditafsirkannya. Nah, sementara ini bahasanya sama dengan para rasul dan bapak-bapak konsili. Hidupnya sama, makanannya juga sama. Waktu itu belum ada KFC. Lah orang yang nafsir sekarang makanannya McD, KFC kan tentu nggak cocok dengan zaman pertama. Gampangannya gitu loh. Orang itu mikir teologis itu dalam-dalam begitu. Oh, tak-atik ayat itu penting. Tetapi jangan butakan aspek sejarah, gitu loh. Ya. Dan ini yang terakhir ini, Mbak, ini agak masuk ke ranah teologi dan kelihatannya ini orang Kristen yang bertanya tentang Yesus itu mati sebagai manusia atau sebagai Tuhan. Kenapa Tuhan kok bisa disalib? Siapa yang ngomong Tuhan disalib? Ini orang tuh nggak pernah ke gereja mungkin ini. Ya Tuhan jelas gak bisa disalib lah. Tuhan itu gelar. Tuhan itu Lord. Masa Lord? Kalau Lord Charles mati, yang mati kan Charlesnya. Lordnya gak bisa mati. Itu ada di Alkitab dibuktikan. Ya, terlalu banyak ayatnya itu gak pernah baca Alkitab dia itu. Dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. 1 Petrus pasal 3, 15, ayat 18. Gampang sekali jawabannya. Makanya kalau ke gereja itu jangan ngomong berkat-berkat. Itu yang menyebabkan otak kita ini tumpul. Teologi tidak pernah dipelajari, yang dipelajari ke gereja cari pesugihan. Kalau cari pesugihan ke Gunung Kawi, jangan ke gereja. Carilah dulu kerajaan Allah. Dengan kebenarannya semua akan ditambahkan kepada kamu. Gitu loh kira-kira. Betul.